Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai acara ibadah pada saat ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Marede mahitasian buku ede nomor 467 ayat sada dohot ayat 3. So
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jahoba do tanoon. Marhite-hite hatani Jahoba do majadi aka langit. Marolop-olop mahamu ale aka partigor. Mangasahon Jahoba talup do marede aka na ujur maroha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jala mate rabdoho Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, sai parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, calahot hami dihaporsyaon nature, asa toktong makirim dihaheon, dohot dihasangapun sogot silehonomu tu akan naporsya diho. Amen. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Terpuji Engkau, Bapa besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 180 ayat sada dohot ayat 4. Yesus
Jemaat kami undang untuk berdiri. Ale Tuhan debata nagok asini roha, amanami para siroha na sumurung, na jumadihon akal langit dohot nasa isi ni portibion, nasai marrida akan nama kabiaryoho, dohot akan nama kalunguton asini roham, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran kami, na mangasahon asini roham na godangido, sai pasonggop ma asini roham tuhami ale Jahoba, hobartu pangalurtok kami diho. Ale Tuhan nagok asini roha, sai pasonggop ma asini roham tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, sai sungguli marohanami, asa sai ingot rohanami di asini roham, na manggohi sadok portibion, di idahodo na masa dihami, na sai toktong dope masa marahinorho ni COVID-10 siyaon, nunga tunggodang dongan nami na marsahit, songonido hot naung marujungolu. Ale Tuhan, sai asi maroham, salpuhon ma COVID-10 siyaon siyan sadok portebion, asa tungso nang hami mangula ulon nami, jala asa tarbain hami mamujiho, rabdohot sadok dongan nami ditongan ni huriam nabadiai. Ale Tuhan nagok asini roha, sai pasonggop ma asini roham tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, kodang dodongan nami namarsitaonon ala ikon sudah mangula-ulaon di duru, ni bagas gabe mapakorohon tungolu si ganupari. Mabiar dohami Tuhan, gabe godang ma nasoboi mula-ulaon, jala gabe dang denggan ekonomi ni masyarakat. Tatap mahami ale Tuhan, jala unang luas madelin nang gosada sian hami, jala patongon maasini roham di hami. Ale Tuhan nagok asini roha, sai pasonggop ma asini roham tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, tatap manang pamaretan nami asa disodangi asini roham lahu manggonggomi rakyatna, tarlumubi dina manggotapi COVID-10 siyaon. Saitu pahima uloni para medis, jala padau nasidasian parsahiton, pamaluma akan namarsahit, tubi bumasal puhon mara ala COVID-10 siyaon, siyan ngolu nami nang siyan portibion. Ale Tuhan nagok asini roha, sai pasonggop ma asini roham tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, tatap mahuriam nasoboy dope marpungu di gareja lahu mamuji dot pasangau poko. Sungguli rohanami asa toktong ringgas mamuji dohot pasangau poko. Nang siantongan ni bagas nami be, urupi sude parhaladom, asa say manoktong nasida marsitutu patu papakobasion maradopon ruas ni huriam. Ale Tuhan nagok asini roha, asiroham dihami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima roham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohan nami, asa mubaroha dohot pangalohon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amen. Yesus
baga-baga ni dibata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Sonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku jalan yang dodohot nahu papursaton. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250B ayat 1. Menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan, Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Da puji matuhata sian buku ede nomor 403 ayat 1. Jemaat kami minta untuk berdiri. Taha tindakon maha porsiotai, sonahina tindakon idongata sa porsion disadok portibion.
Rap mahita madok. Au porsea di pata Jahoba. Ido ama pargogo nasu hatu dosan. Natu mo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus. Anak niri bata Jahoba nasa sadai. Iman itu dubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sianto di parbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tu hata natu maum na bernit. Di panghuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tua tu bono torun dun itanom. Na mula mangulu diari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamun di pada Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pamangsogot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi parbadia. Shala adong sada huria na badia. Huria hatopan ala Kristen akan na badia. Doho dia sasaan ni dosa. Doho dihatai na mandok. Mula mangulu sogot daging ni halak nang mate. Doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Sekarang marilah kita dengarkan warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita. Salam. Tabegi majolo tikting di minggu tanggal 26 April tahun 2020. Guarni minggu mana tersurat di Misericordias Domini. Nah parjolo pada minggu tanggal 3 Mei 2020 ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan panduan ibadah yang sudah disediakan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dapat dilihat melalui channel YouTube HKBP Curup. Yang ketiga, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube HKBP Curup agar mengetahui informasi-informasi mengenai HKBP Curup. Sonima tikting dihita. Sedikit menambahi, dimintakan kepada seluruh jemaat HKBP Curup, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube HKBP Curup supaya kita tahu informasi atau hal-hal yang menyangkut mengenai HKBP Curup. Demikian pengumuman atau warta jemaat untuk kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yeah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak alat pengukur yang dipakai orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya termometer sebagai alat pengukur suhu tubuh, atau temperatur, barometer sebagai alat pengukur kelembapan, atau anemometer sebagai alat untuk mengukur kecepatan angin, dan masih banyak lagi alat pengukur yang lainnya. Tetapi, adakah alat pengukur kesetiaan seseorang? Kesetiaan manusia terbatas, dan kesetiaan manusia itu tidak sempurna. Ia berubah-ubah tergantung keadaan atau tergantung suasana, dan apakah menguntungkan dirinya atau tidak. Dan anehnya, mencari orang yang setia sulitnya bukan main. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Ketidaksetiaan telah menjadi watak dari manusia berdosa itu. Itulah Amsal Sulaiman berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita bisa lihat dari Amsal 20 ayat 6. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Nats Khotbah Minggu hari ini, Paulus menjelaskan di dalam suratnya tentang bagaimana kesetiaan Allah.
Di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8 ini, Paulus menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang memiliki kelebihan daripada bangsa yang lain. Karena kepada bangsa Yahudi tersebut Allah memberikan tanda sunat, dan kepada mereka dipercayakan segala perkataan-perkataan Allah termasuk hukum-hukumnya. Tetapi meskipun demikian, bangsa Yahudi tersebut di sepanjang perjalanannya tidak setia kepada Allah. Maka pertanyaannya, kalaupun orang-orang Yahudi tidak setia kepada Allah, apakah Allah juga tidak setia kepadanya? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Ternyata tidak pernah berubah, saudara-saudara. Ketidaksetiaan orang Yahudi tidak mampu merusak kesetiaan Allah. Sebab kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang sejati. Kesetiaan yang murni. Itu menandakan sebagai keberadaan Allah. Meskipun orang-orang Yahudi tidak setia kepada hukum Allah yang dipercayakan kepadanya, tetapi kesetiaan Allah adalah kekal adanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Meskipun manusia tidak setia selama hidupnya, tetapi Allah tidak mungkin menyangkal keberadaannya dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, di dalam diri Allah melekat kesetiaannya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang mau kita lihat dari firman ini. Yang pertama, kesetiaan Allah itu kekal adanya. Sejak dahulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya, kesetiaannya itu sama. Setia terhadap apa? Allah setia terhadap janji-janjinya. Allah setia terhadap firman-Nya. Kesetiaannya tidak pernah berubah sekalipun manusia tidak setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah karena dosa kita. Justru saat kita menjadi manusia berdosa, dia mendemonstrasikan kesetiaannya kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita di kayu salib. Kalau manusia bisa saja tidak setia selama hidupnya, seperti pasangan suami istri, bisa saja terjadi tidak setia terhadap janjinya dan bisa berakhir pada perceraian. Tetapi Allah bukanlah demikian. Kalaupun orang berdosa itu berbuat jahat dan tidak setia kepada Allah, tetapi Allah selalu baik terhadap orang berdosa. Mengapa Allah itu baik? Sebab dia setia, saudara-saudara. Mengapa Allah setia? Sebab dia ternyata adalah benar di dalam segala firman-Nya. Kita bisa lihat dalam ayat 4. Demikian juga dia tidak berubah kasih setianya dalam segala zaman. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bila kesetiaan Tuhan kepada umatnya hingga saat ini benar-benar ada, tetapi mengapa ada persoalan besar menimpa manusia di dunia? Contohnya yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 dan efeknya terhadap guncangan iman
semakin besar terhadap diri manusia? Allah tidak menghendaki hal ini terjadi. Namun demikian Allah tetaplah setia menolong manusia dari mara bahaya. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya sedetik pun. Itulah bukti kasih setia Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita lihat dari firman ini, kesetiaan Allah nampak di dalam kebenarannya. Kesetiaan Allah terlihat melalui kebenaran dan keadilannya bagi kita. Bahkan di dalam murkanya pun Allah menunjukkan kesetiaannya. Kalaupun Allah murka terhadap umatnya, Ia menunjukkan kebaikannya, Ia menunjukkan kasih setianya kepada kita orang berdosa. Sesungguhnya dosa dan perbuatan manusia itulah yang dimurkakan oleh Tuhan. Tetapi umatnya justru dikasihinya, supaya boleh kembali kepada jalan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Sesungguhnya kesetiaan Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan melalui kebenaran dan keadilannya, kita semakin dimurnikan dan hidup kita semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kasih setia Tuhan itu kekal, apakah ini menjadi lampu hijau buat kita untuk melakukan dosa? Toh Tuhan tetap baik, toh Tuhan itu tetap setia kok kepada saya. Tidak, saudara-saudara. Bahkan jangan sampai kita berkata seperti di ayat 8 ini. Marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Jangan. Kalau Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, bukan lagi harus berulang-ulang berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Bahkan harus bertobat total. Itulah yang harus terjadi. Sebagaimana peristiwa COVID-19 ini yang melanda hidup manusia di dunia, memiliki dampak positif dan memiliki dampak yang negatif. Hal yang positif kita peroleh bahwa disinilah kesempatan manusia mengintrospeksi dirinya sebagaimana manusia yang lemah, bahwa dia terbatas akan pengetahuan dan tidak ada apa-apanya dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Apakah itu kekayaan, apakah itu kekuasaan, apakah itu jabatan atau pangkat sekalipun. Semua kembali pada Tuhan sebagai tempat mengadu, sebagai tempat kita memohon pertolongan kepadanya. Demi memutus rantai COVID-19 ini, maka manusia harus tunduk pada peraturan lain. Untuk tinggal di rumah, untuk sementara waktu bekerja dari rumah, untuk sementara waktu belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Bukankah ini suatu momen bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan yang setia? Inilah yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita jadikan peristiwa yang kita alami ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari,
yang kita lihat dalam firman ini, hiduplah setia kepada Tuhan. Sebagaimana dengan topik minggu ini mengatakan kesetiaan Allah, maka respon kita terhadap kesetiaannya itu adalah hidup setia kepada Allah. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan hidup kita, dan terutama di situasi dan kondisi yang mencekam di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita hidup setia di hadapan Tuhan. Dalam keadaan pandemi virus corona ini, kita ditantang untuk hidup setia, untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, melalui perilaku dan tindakan nyata dengan mengasihi sesama kita. Demikian minggu kita hari ini, saudara-saudara, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidaklah pernah berubah, walau bumi ini sedang sakit. Justru karena Dia tidak pernah berubah, itulah membuat kita harus bergantung sepenuhnya kepada janji-janjinya. Tidak ada janjinya yang tidak pernah Dia tepati. Semuanya Dia tepati. Dia tidak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan kepada kita. Dia adalah kebenaran. Oleh sebab itu, di saat dunia mengalami kesakitan di tengah pandemi virus corona ini, Yesus datang dan selalu hadir sebagai penyembuh kita. Saat kita tertekan, saat kita berduka, saat kita hampir putus asa, Dia datang sebagai penghibur yang sejati. Saat kita takut, Dia memberi ketenangan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita semuanya di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini, datanglah kepadanya. Tunggu apa lagi? Jangan tunggu besok. Tetapi marilah segera datang kepadanya. Percayalah apa yang dikatakannya. Maka hari ini akan menjadi hari yang indah bagi saya dan juga bagi saudara-saudara. Karena apa? Karena bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikianlah Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia setia sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah kami yang setia. Sekalipun dunia ini akan goyang, tetapi Engkau adalah Allah kami, Allah yang kekal, Allah yang setia, Allah yang pemurah, yang memberikan pengampunan, kesempatan kepada kami, supaya kami berbenah diri, supaya kami mengintrospeksi diri kami, supaya kami mau berubah. Perubahan yang total. Itulah yang Engkau inginkan bagi kami. Supaya kami bertobat dan menerima pengampunan serta kasih setia Tuhan. Ya Tuhan kami,
Kami menyadari kami ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak setia, orang yang tidak sempurna. Dan bahkan karena dosa-dosa kami Tuhan, Engkau murka terhadap kami. Engkau marah terhadap kami. Tetapi Engkau menunggu perubahan kami, pertobatan kami, supaya kami mau berubah, meninggalkan kejahatan kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan dunia saat ini, dan juga secara khusus bangsa dan negara kami ini yang masih dilanda COVID-19 ini, pandemi virus corona yang sangat menyengsarakan banyak korban. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang setia, setia terhadap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, tolonglah kami. Kiranya Engkau yang menyembuhkan kami. Kiranya Engkau yang menolong saudara-saudara kami, pasien saat ini yang terkena virus corona, keluarga korban yang telah meninggal karena virus corona ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap teguh dan di dalam pengharapan penghiburan yang daripada Tuhan. Kiranya segeralah menolong kami ya Tuhan, dari kesengsaraan kami saat ini. Tolonglah pemerintahan kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, aparat negara kami, para tim dokter dan juga para medis kami ya Tuhan, yang menjadi garda terdepan untuk melawan penyebaran virus 19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan menguatkan mereka Tuhan, supaya kami terbebas dan tertolong dari kesengsaraan kami ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Curup ini. Kiranya Engkau menolong mereka, memberkati mereka, dan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan juga di dalam segala pekerjaan mereka, Engkau menjauhkan segala mara bahaya. Jemaat-Mu ya Tuhan, yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan. Berkati mereka, berikan hikmat yang daripada-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Ulang tahun pernikahan, tetap Engkau berikan kebahagiaan dan juga kesetiaan kepada keluarga mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang tetap setia akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Taudutima acarata, marilah kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 216 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saya
Jemaat kami undang berdiri. Alea manami nagok asini roha, di homa puji-pujian dohot hasangapon. Saya rajai mamar hite-hite tod di parbadia, saluhut huria ni halak Kristen, asamian di hami poda na pinodahon ni hatam. Saya patogu maha porsiaw ni akana porsea diho. Asalam di boto mangihuton hatam. Jala asalam ditadda be hangoluan nasian hoy. Tuhan nagok asini roha pinuji maguanmu. Pasu-pasu mapa mareta rap dohot akadongan na nagumom-gom hami. Say lehom matu nasida hapistaran nasiakoy. Asa diboto mangaturhon aturan na dinggan na tau pasangapon kuarmu. Pasu-pasu masa dok huria dohot aka ulaw na masa disi. Pasu-pasu ma sasudena ama, ina, aka doli-doli dohot anak boru, rodi dakdanak, aka namar sikola mangguruhon hatam. Tuhan nagok asini roha pinuji maguanmu. Asima roham di hami, saya tatap mahami hinorhon ni denggan ni basam, saya unang uhumi hami hobar tu murukmu. Asima roham, di saluhut na mabalu, dohot diak kadagdanak na sopot somarama somarina. Tatap masaluhut na pugos, na marsahit, ro diak ka na naing mate, dohot na marsak binayan ni soro ni hari. Homa alay Tuhan Jehovah, ama na sida, dohot pangodian na, ay hodo si Pangulu hajol mau. Sayoloy ma pangiduan nami, ale Tuhan Jehovah, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na tarpuji rap dohot ho, dohot tod di parbadia, rodi sa leleng nileleng na. Amen. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na saw libasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Leom matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan,
palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamaho hina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamaho hina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Shalom madihita salhutna. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Selamat hari Minggu. Halo jemaat HKBP Curup yang terkasih, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tetaplah di rumah, tetap jaga jarak, dan jika perlu keluar, gunakan selalu masker dan tetap mencuci tangan sepulang ke rumah. Dan semoga kita dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat-sehat. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube HKBP Curup.